Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Anggri Fiona Seulalae, peserta Latsar CPNS Kemdikbudristek 2024 gelombang 1 angkatan 8. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan membahas terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja. Outline presentasi kali ini, yang pertama penjelasan terkait manajemen ASN dan Smart ASN, yang kedua analisis isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN di instansi kerja, yang ketiga rekomendasi. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Smart ASN merupakan predikat yang diberikan kepada ASN dengan integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringan luas, dan keramah tamahan. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Konsep sistem merit pada manajemen ASN di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menilai dan menghargai kinerja serta kompetensi pegawai berdasarkan prestasi dan kemampuan, bukan faktor-faktor non-teknis. Aspek sistem merit ASN diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi dan mutasi, sistem informasi, perlindungan dan pelayanan, penggajian, penghargaan dan disiplin, serta manajemen kinerja. Pilar literasi digital Smart ASN diantaranya etika bermedia digital atau digital ethics, cakap bermedia digital atau digital skills, aman bermedia digital atau digital safety, dan budaya bermedia digital atau digital culture. Bagian selanjutnya, analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kampus Umbrah. Yang pertama, menentukan 3 isu atau kondisi saat ini terkait manajemen ASN dan Smart ASN di instansi kerja. Isu kondisi saat ini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama terkait website jurnal yang ada di Prodi THP, yaitu Jurnal Marinet, sering tidak bisa diakses dan belum optimalnya peningkatan akreditasi jurnal. Yang kedua, kampus belum mengoptimalkan penerapan penggunaan LMS di website yang sudah tersedia. Dan yang ketiga, belum optimalnya media pembelajaran di Prodi. Berikutnya, analisis dampak jika isu tersebut terus berlanjut. Dampak jika isu berlanjut. Untuk isu pertama, akreditasi jurnal bisa turun dari Sinta 4 ke Sinta 5. Hal ini akan merugikan Prodi dan juga Umbrah karena salah satu jurnal ilmiahnya mengalami penurunan prestasi. Isu kedua, penilaian terhadap kampus bisa berkurang karena belum ramah terhadap sistem penerapan learning management system berbasis online, sehingga mahasiswa dan dosen juga tidak bisa secara fleksibel melakukan pengajaran atau penugasan berbasis online. Isu ketiga, hal ini tentu berpengaruh pada mutu pengajaran di Prodi karena kurang optimalnya media pembelajaran berbasis OB. Berikutnya, penentuan isu prioritas berdasarkan analisis USG. Analisis USG merupakan akronim dari Urgency, Seriousness, and Growth. Urgency merupakan seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Seriousness, penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah baru, dan growth, kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Interval penentuan prioritas dari angka 1 hingga 5, yaitu sangat tidak mendesak hingga sangat mendesak. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis teknik USG. Hasil analisis menunjukkan bahwa ranking prioritas isu pertama adalah website jurnal dengan skor tertinggi. Yang kedua, belum optimalnya media pembelajaran, dan yang ketiga, belum optimalnya penggunaan LMS. Isu ini sangat menjadi prioritas karena lebih mendesak dalam waktu dekat dan untuk persiapan reakreditasi. Berikutnya, analisis isu prioritas dengan teknik Fishbone. Berikutnya tabel 2, yaitu hasil analisis dengan teknik Fishbone. Teknik Fishbone merupakan metode menganalisis akar permasalahan dan risiko dari suatu hal sejak awal melalui hubungan sebab akibat.
Penyebabnya yang pertama dari segi lingkungan, afiliasi penulis masih banyak dari pihak internal. Kemudian dari skills atau kemampuan, naskah yang masuk kualitasnya masih kurang. Kemudian dari suppliers atau pemasok, website OJS untuk akses jurnal sering error. Dan kemudian dari sistem peraturan terkait kategori Sinta 2 dapat dilakukan hanya melalui evaluasi diri borang di akreditasi jurnal secara online. Nah, akibatnya website jurnal yang ada di Prodi THP sering tidak bisa diakses dan belum optimalnya peningkatan akreditasi jurnal. Berikutnya, usulkan gagasan kreatif mengenai isu tersebut. Usulannya yang pertama, koordinasi dengan pihak IT kampus dan pejabat terkait untuk lebih meningkatkan keamanan server dan akses website OJS agar tidak error pada jurnal Marinate dengan batas waktu perbaikan yang ditentukan. Yang kedua, aktif menyebarluaskan informasi terkait jurnal Marinate melalui promosi setiap waktu di sosial media jurnal, prodi, fakultas, dan kampus, serta bekerja sama dengan beberapa kegiatan seminar nasional sebagai salah satu pilihan publikasi peserta untuk menjaring penulis yang lebih banyak dan naskah yang berkualitas. Sekian materi terkait analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di instansi kerja terutama di Prodi THP Unbrah. Terima kasih sudah menonton. Salam berakhlak.